Oh, someone's cranky. Splinter told us not to fight! Good news is there's a bunch of foot ninjas getting the snot kicked out of them. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nu Monster. Kali ini gue pengen banget nih menceritakan sebuah film yang bisa dibilang sangat populer pada zamannya. Filmnya berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles atau Kura-Kura Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles adalah film superhero animasi komputer yang diproduksi di Amerika tahun 2007. Ini adalah film keempat Kura-Kura Ninja di layar lebar dan merupakan film pertama yang dibuat dengan menggunakan efek CGI. Menceritakan 4 kura-kura, Leonardo, Raphael, Donatello, dan Michelangelo, di mana mereka berempat kini telah terpisah setelah mereka berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya yaitu Shredder. Tetapi pada akhirnya mereka bersatu kembali untuk menyelamatkan dunia. So inilah dia Teenage Mutant Ninja Turtles. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita joget dulu cuy. 3000 tahun yang lalu, ada seorang pejuang yang bernama Yaot bersama keempat jenderal yang juga saudaranya sendiri. Bersama dengan para saudaranya itu, Yaot memimpin mereka untuk menaklukkan seluruh kerajaan yang ada di dunia. Tidak ada satupun orang yang dapat menghentikan mereka. Sampai pada suatu saat mereka menemukan sebuah rahasia, yaitu membuka portal ke alam semesta paralel. Setiap 3000 tahun, bintang-bintang akan sejajar dan membuka sebuah portal. Energi portal kabarnya bisa memberi Yaot dan keempat saudaranya kekuatan dan keabadian. Tetapi ada harga yang harus dibayar, di mana seluruh saudaranya berubah menjadi batu. Selain itu, pada saat dibuka portal ini rupanya juga melepaskan 13 monster abadi, yang pada akhirnya menghancurkan pasukan Yaot, sekaligus menjadikan 13 monster itu sebagai mitos atau legenda seiring dengan berjalannya waktu. And upon the portal's opening, 13 monsters were released into our world. The warrior king was left to eternally walk the earth, unable to die or forget his horrible mistake. And the monsters that were unleashed continue to plague mankind to this very day. Sekarang kita ke masa depan, masa di mana jagoan kita kura-kura ninja telah tumbuh besar dan terpisah. Jadi ceritanya para kura-kura ninja ini udah mengalahkan musuh utama mereka yaitu Shredder. Setelah itu master atau guru dari kura-kura ninja yaitu Splinter mengirim kura-kura ninja ini ke berbagai tempat. Leonardo dikirim ke Amerika Tengah untuk pelatihan, di mana dia melindungi sebuah desa dari serangan bandit lokal. Idiota! There's a lock on the road, senor. Remove it! Cortez! What are you? Ada juga Donatello yang bekerja sebagai spesialis IT. You turn the computer on. Have you plugged it in? Sir. I help you 24 hours a day, sir. Yeah, I'm sorry, sir. It's not that kind of phone line. Terus Michelangelo bekerja sebagai penghibur pesta ulang tahun yang disebut sebagai Kawabunga Car. Jadi kayak macam badut ulang tahun gitu cuy. Happy birthday from Cowabunga! Sementara Raphael terus memerangi kejahatan di malam hari sebagai vigilante atau pria bertopeng yang dikenal sebagai Night Watcher. Good work, boys. That was easier than I thought it was gonna be. Burglary in progress at 55th and Broadway. Time to punch in. Looks like it's just you and me, Shaggy. Sekarang kita ke Leonardo yang ada di Amerika Tengah. Nah, teman lama para kura-kura ninja yang bernama April O'Neil secara mengejutkan datang dan bertemu dengan Leonardo. Setelah bertemu, April menceritakan kalau dia sekarang sedang bekerja di sebuah perusahaan pelayaran yang tugasnya adalah mencari artefak kuno, di mana dia juga dibantu oleh pacarnya yang bernama Casey Jones. Selain bekerja, April melakukan perjalanan ke Amerika Tengah yang memang untuk menemukan dan membawa Leo pulang. April mengatakan kepada Leo kalau saudara-saudaranya membutuhkan dirinya.
Awalnya Leo nggak mau balik karena dia udah nyaman gitu cuy di sini. Singkat cerita, Leo akhirnya mau kembali pulang, tapi tanpa sepengetahuan si April. Nah, April sendiri kembali ke New York City dengan membawa sebuah patung kuno untuk diberikan kepada seorang taipan kaya yang bernama Max Winters. Bersama dengan pacarnya Casey, April mengirimkan patung tersebut kepada Winters. Ternyata patung yang dibawa oleh April itu adalah salah satu jenderal dari anak buahnya Yacht yang sudah menjadi batu 3.000 tahun yang lalu. I believe this is the one they call General Aquila. It's actually Aguila, but that was a good try. Setelah April dan Casey pergi, Winter kedatangan tamu. Dan dia adalah Karai, yang datang bersama dengan pasukan Ninja Foot Clan-nya. By the way, Karai ini dulunya adalah komandan kedua dari Shredder, musuhnya kura-kura ninja. Maksud kedatangan Karai ke sini adalah untuk menerima tawarannya si Winters, yaitu untuk mencari 13 monster sebelum portal akan terbuka lagi. Jadi rupanya si Winters ini adalah Yacht cuy. Di bagian awal tadi kan Yacht berhasil membuka portal tuh. Dan karena itu dia akhirnya mendapatkan keabadian. Selama 3.000 tahun dia hidup sampai sekarang. Maka itu dia ingin menghidupkan kembali keempat jenderalnya yang telah menjadi batu, menggunakan teknologi yang dibuat oleh perusahaannya. Rise, my brothers, the stars of Kikan align. Wake from your stone slumber. Sementara itu, Leo yang sudah kembali akhirnya sampai ke sarang kura-kura, di mana dia kini bersatu kembali dengan Splinter dan juga saudara-saudaranya. Karena sudah kembali, Splinter lalu melarang murid-muridnya ini untuk kembali melawan kejahatan, sampai mereka semua dapat bersatu kembali sebagai tim. Kalian tahu lah ya, konflik-konflik kecil antara Raphael dan Leonardo sering kali terjadi. Penyebabnya biasanya dari Raphael, karena ego dan lain sebagainya kadang-kadang terjadi perselisihan. Padahal mereka berdua sama-sama sayang cuy. Hey, you went AWOL, Leo. Prime never took a break. You did. Pada saat sedang ngobrol-ngobrol, mereka bertemu dengan salah satu dari 13 monster kuno yang bernama Bigfoot. Mengetahui akan adanya musuh, Raph, Mikey, dan Donatello memutuskan untuk mendatanginya. Leo sempat mengingatkan kalau mereka semua dilarang oleh guru mereka untuk nggak terlibat konflik. Tapi mereka nggak peduli. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, ternyata kelompok Foot Clan pimpinan Karai juga ada di sana untuk menangkap monster tersebut. Oh, someone's cranky. Splinter told us not to fight! Good news is there's a bunch of foot ninjas getting the snot kicked out of them. Oh! Di tengah pertarungan kura-kura ninja melawan Bigfoot, muncullah para jenderal yang sudah dibangkitkan sebelumnya, yang kemudian menangkap monster Bigfoot. The Shredder's dead! What are you working for? Something that big just disappear. It doesn't... Keesokan harinya, Splinter melihat laporan berita tentang kehancuran yang terjadi tadi malam. Karena itu, Splinter dengan keras menegur murid-muridnya karena tidak mematuhi untuk tidak melakukan konflik. Setelah itu, Raphael kemudian memutuskan untuk keluar dan mengunjungi Casey. Sementara itu, di luar sana, Foot Clan dan para jenderal berhasil menangkap 9 monster, sehingga ada 10 monster yang sudah ditangkap, yang sekarang menyisakan 3 monster lagi. Nah, sekarang kita ke Raph yang sedang bertemu dengan Casey. Di sini secara nggak sengaja mereka bertemu dengan salah satu dari 13 monster yang bernama Vampire Sucubor. Whoa! Come on! I think we lost it.
Mereka menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh para jenderal. Ruff dan Casey kemudian ketahuan mengintip, meskipun pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Raphael sempat terluka. Karena itu Casey membawa Ruff kembali ke apartemen. Sementara April memanggil kura-kura ninja yang lainnya untuk meminta bantuan. Di sini April telah menyadari bahwa identitas dari Winters ternyata adalah Yaot. The legend of Yaoto. 3,000 years ago, actually found a portal to another dimension. And when the portal opened, energy from it gave the warrior eternal life. But it also turned his generals to stone. What if this warrior just kept living forever? And the rest of his days in regret, made to revive his stone generals. Built a new empire. Setelah itu, Ruff menyarankan agar mereka memburu Winters. Tetapi Leo melarang mereka untuk pergi, sampai guru mereka Splinter memberikan izin. Setelah itu terjadi perdebatan di antara Ruff dan juga Leo. Raphael dengan marah keluar dari tim dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendirian. Leo, Donnie, dan Mikey merencanakan langkah mereka selanjutnya. Dan di sini Donatello menemukan sebuah fakta, bahwa kemungkinan portal berikutnya akan terbuka di atas menara Winters. Well, according to these star charts, the portal is set to open directly over Winters Tower in the next 24 hours. So the legend is right. 3,000 years. And when the portal opens, we'll lose the city to monsters within hours. Within days, the country. And within weeks, the world. Mengetahui kabar buruk tersebut, Splinter memberitahu Leonardo kalau timnya tidaklah lengkap tanpa kehadiran Raphael. Karena itu Splinter memberitahu kalau Leo harus tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, setelah 12 monster ditangkap, salah satu jenderal yaitu Jenderal Aquila mempertanyakan rencana Yaot. Atau dengan kata lain, Aquila ini menyadari kemungkinan Yaot akan mengkhianati mereka. Jadi si Aquila ini takut kalau seandainya mereka berhasil menangkap seluruh monster dan membuka portal kembali, maka kutukan yang menimpa mereka ini akan menjadi rusak, sehingga mereka tidak akan menjadi abadi lagi. Karena itu para jenderal kemudian bersekongkol untuk mengkhianati Yaot. I think our brother has planned to betray us. The 13th monster must not be found. Di tempat lain, Ruff kini melakukan aksinya sebagai Night Watcher. Secara nggak diduga, Ruff bertemu dengan salah satu monster yang tersisa yang bernama Jersey Devil. Monster kecil ini cukup membuat Ruff kewalahan menghadapinya. Namun pada akhirnya si monster berhasil dibuat lari terbirit-birit. Nah, ketika hendak memburu si monster kecil tadi, Leo tiba-tiba aja muncul. Karena memakai kostum yang aneh, Leo tidak mengenali saudaranya itu. Jadi selama ini Ruff merahasiakan hal tersebut cuy. Tidak ada yang tahu kalau dia adalah Night Watcher, baik gurunya maupun saudara-saudaranya. Karena mungkin menganggap orang itu sebagai penjahat, Leo lalu mengejar Night Watcher. Setelah itu terjadi pertarungan singkat, dan pada akhirnya Leo mengetahui kalau Night Watcher adalah Ruff, saudaranya. Kedua saudara itu lalu berdebat tentang berapa banyak hal yang telah berubah sejak Leo pergi, yang kemudian memaksa mereka berdua untuk kembali berkelahi. I'm done taking orders. Tetapi ketika Ruff mematahkan pedang Leo dan hampir saja melukainya, dia lalu melarikan diri dengan rasa bersalah dan malu. Para jenderal yang melihat Leo kemudian menangkapnya. Para jenderal ini berniat untuk menggantikan Leo sebagai monster yang ke-13 yang telah hilang, supaya memuluskan aksi mereka melakukan pengkhianatan. Not human. But clearly not the final monster. Yaoto won't know the difference. By the time our brother discovers this turtle is not the 13th monster, it will already be too late. Leo. Ruff yang mengetahui kalau Leo sudah ditangkap lalu memutuskan untuk menebus kesalahan dengan menyelamatkan Leo. Sementara itu saat portal sebentar lagi akan terbuka dan 13 monster juga sudah siap, Yaot kemudian mengetahui perihal pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh para jenderalnya. Jadi Yaot mengakui kepada para jenderalnya kalau dia sebenarnya hanya ingin mengirimkan 13 monster kembali ke tempat asal mereka, di mana itu akan mengakhiri penderitaannya, yaitu hidup abadi.
Ya lu bayangin aja, hidup selama 3000 tahun cuy. Sementara itu para jenderal yang baru aja bangkit ini bermaksud menggunakan portal untuk membawa lebih banyak monster untuk menaklukkan dunia, di mana mereka akan menjadi makhluk yang abadi. Nah, di luar, Splinter dan kura-kura ninja yang ditemani oleh Casey dan juga April sedang berjuang menerobos masuk ke dalam menara dan melewati penjagaan para Foot Clan. Setelah berhasil masuk, mereka lalu menemukan Leo yang berada di dalam kandang. Setelah Leo dan Ralph saling berdamai, mereka dikejutkan oleh penampakan dari tubuh Winter yang dilempar oleh para jenderal. Di sini, Karai, pemimpin Foot Clan, sempat bingung mau berpihak sama siapa cuy, karena dia sempat diperintahkan untuk melayani para jenderal. The time has come to reopen the portal and rain destruction upon the earth. Think we walked in on a family feud, guys. We have an army at our command. One monster still free. The curse will never be broken. Brothers, we are no brothers to you. Join us. Join us, Foot Clan. Swear your allegiance to us and no harm will befall you. The Foot Ninja is not without honor. We work for Winters, not you. Namun Karai akhirnya memilih dan menolak untuk mengkhianati Winters. Nah, karena masih kurang satu monster lagi untuk mematahkan kutukan, Karai, April, dan Casey lalu bekerja sama. Mereka semua berniat mencari monster terakhir, yaitu monster laut. Sementara kura-kura harus melawan para jenderal, sedangkan Splinter dan Yaot melawan banyak monster yang muncul dari dalam portal. Please, they can defeat them. Let's send them back where they belong. Come to daddy. Boys, we must finish this now! Did we win? Foolish creatures, we are immortals made of stone. Without the final monster to break our curse, we will never be stopped. Singkat cerita, April, Casey, dan Karai tiba di menara bersama dengan monster yang ke-13. Monster itu masuk dan menabrak para jenderal, yang kemudian menyeret mereka kembali ke dalam portal, sebelum akhirnya portal itu ditutup. Special delivery! Setelah semuanya berakhir, Karai lalu mengucapkan terima kasih, sambil memperingatkan kalau mereka akan segera bertemu kembali. Dan setelah itu dia menghilang. Nah, si Winters alias Yaot sekarang sudah nggak abadi lagi, alias menjadi manusia biasa. Dia juga nggak lupa untuk berterima kasih kepada mereka, karena berkat mereka semua keinginannya telah tercapai. Dan setelah itu Yaot pun juga menghilang. Pasca kepergian Yaot, Splinter lalu menempatkan helm Yaot di antara koleksi pialanya, beserta helm Night Watcher kepunyaan Ralph dan juga kepala kawa bunga miliknya si Mikey. Kura-kura ninja sekarang telah kembali ke peran mereka sebagai penjaga kota New York. Ralph lalu mengatakan kalau mereka akan selalu menjadi saudara. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, gimana ceritanya? Seru nggak? Film ini adalah entry keempat di mana sebelumnya sudah ada 3 film yang lebih dulu tampil. Gue sengaja memilih film tahun 2007 ini daripada film tahun 2014 karena menurut gue film ini lebih baik dari segi alur ceritanya. Film Kura-Kura Ninja sendiri sebenarnya sudah banyak versinya dan semuanya bisa dibilang bagus-bagus. Dan Kura-Kura Ninja juga bisa dibilang salah satu film yang family friendly gitu cuy. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lah semua. Ciao.